Ditemukan gundukan tanah yang kayak baru aja digali di sana, dan ditemukan juga spray yang sesuai dengan corak spray yang ada di rumahnya si Chris. Dan akhirnya dilakukan penggalian dan memang ketemu jasadnya dari Shannon ini terkubur di tanah yang dangkal. Kemudian jenazahnya ini diangkat sama polisi dan ditaruh di rumah sakit. Sementara anak-anaknya untuk melakukan pencarian anak-anaknya ini cukup sulit karena tangki minyaknya dalamnya 6 meter dengan lubang di atasnya itu sebesar 20 cm. Kebayang ya, kecil banget segini gitu. Nah, akhirnya setelah dikuras isi semua minyak di dalam tangki itu, ketemulah jasad pertama kali yang ditemukan adalah Celeste Watts. Kondisi Shannon pada saat ditemukan itu si janinnya udah keluar. Dia kan lagi hamil 15 minggu ya, dan orang meninggal itu akan mengeluarkan semua gas yang ada di dalam tubuhnya sehingga si janin ini akan terdorong juga keluar. Jadi si janin sama si Shannon ini udah terpisah saat ditemukan sama polisi. Sementara jenazah anak-anaknya ketika ditemukan sama polisi itu hancur. Jadi kamu kebayang gak sih, dia itu kan dimasukin ke dalam minyak mentah kan. Jadi kondisi badannya itu rusak, kulit-kulitnya itu udah terkelupas. Jadi untuk mengidentifikasi siapa mereka itu agak kesulitan polisi gitu, karena muka dan tubuhnya udah rusak, nggak ada kulitnya sama sekali. Karena Chris ini mengaku sama polisi bahwa yang membunuh anak-anaknya adalah Shannon dan dia kemudian membunuh Shannon, datanglah macam-macam pernyataan dari netizen. Diserbulah kemudian Facebooknya Shannon. Kemudian netizen ini menganggap bahwa si Shannon ini emang terlalu jahat sama si Chris. Dia itu terlihat di video-video yang dia bagikan itu terlihat terlalu dominan sama si Chris, katanya gitu. Banyak kegiatan-kegiatan Shannon ini yang ternyata dilakukan sama si Chris yang harusnya dilakukan sama Shannon. Jadi mereka nganggap kayaknya ini tuh si Shannon gak bener nih ngurus keluarganya, dan dia memang tipikal orang yang jahat sama si Chris. Dan karena hal itu keluarganya Shannon juga ikut dicemooh, padahal mereka adalah keluarga korban. Tapi banyak netizen yang menuduh macam-macam sama keluarganya Shannon ini, sampai akhirnya ayahnya Shannon ini melakukan sesi wawancara sama media dan mengatakan, jangan ganggu urusan keluarga kami, kalian punya urusan masing-masing, silahkan urusi urusan kalian. Dan hal yang paling mengejutkan terjadi di tanggal 6 November 2018 ketika Chris Watts mengakui bahwa dia telah membunuh Shannon Watts, Bella Watts, Celeste Watts, dan putra yang belum lahir Nico Lee Watts. Dia mendapatkan 9 dakwaan dan dia menerima semua itu. Kemudian dia dipenjara seumur hidup atas dakwaan tersebut. Nah, kamu kaget kan pasti mendengar pernyataan bahwa si Chris ini sebenarnya telah membunuh 3 orang, bahkan 4 orang sekaligus, istrinya dan ketiga orang anaknya ini kan. Nah, ternyata memang polisi ini juga telah meminta keterangan bukan cuma dari Chris, tapi dari orang-orang terdekat Shannon dan orang-orang terdekatnya Chris. Jadi sebelum pembunuhan itu terjadi sudah ada masalah sebelumnya. Shannon ini sempat cerita ke teman-temannya kalau hubungan Chris dan Shannon ini udah mulai memburuk. Nah, Shannon itu ngerasa kalau si Chris ini udah mulai gak hangat sama dia dan keluarganya. Semenjak dia ini pergi pulang ke rumah orang tuanya di Caroline itu, nah si Chris ini gak pernah ngehubungi, gak pernah nelfon sama sekali nanyain dia atau anak-anaknya. Sementara kamu tahu apa yang dilakukan sama si Chris selama kepergian si istrinya itu? Dia berselingkuh lah itu dengan si Nicole Kessinger itu. Aku tahu kalian pasti penasaran banget kan sama perselingkuhan yang dilakukan oleh Chris dan Nicole. Mari kita gibah sedikit aja. Jadi si Chris ini kan kenal sama Nicole dan memulai hubungan terlarang itu di bulan Juni. Dan bulan Julinya Chris ini ditinggalkan sama si istrinya itu si Shannon ke rumah orang tuanya. Jadi kira-kira apa yang kalian pikirkan ketika Chris ditinggal sendirian? Dia pasti menghabiskan banyak waktu dengan Nicole, betul? Jadi kita nggak tahu sebenarnya apa yang dilakukan sama Chris ini murni memang Chris pengen melakukan itu sehingga dia membunuh istrinya, atau memang sebenarnya jangan-jangan ada influence, ada masukan dari si Nicole ini untuk menghabisi nyawa Shannon. Nah, perselingkuhan itu dilakukan selama Shannon lagi ada di luar. Jadi kan si Shannon kan tadi nge-SMS-in, susah banget dibales, nelfon, dan dia juga jarang banget untuk
ngangkat telepon Shannon, dia juga gak pernah nanyain. Ternyata kan dia lagi sama si Nicole, selingkuhannya. Mereka itu berlibur, menghabiskan waktu, dan banyak janji-janji yang dibilang sama si Chris ini ke si Nicole. Bahwa dia akan ngasih apartemen, dia akan memberikan liburan mewah. Coba bayangkan, kamu bayangkan uangnya dari mana? Akhirnya di bulan Februari 2019, Chris ini menceritakan ke pengadilan apa sih sebenarnya yang telah dia lakukan sama Shannon dan kedua anaknya. Dia kemudian menceritakan kronologi terjadinya pembunuhan. Jadi pada saat si Shannon ini pulang dari Arizona, kemudian dia istirahat, tidur di kamarnya bareng sama si Chris. Nah setelah itu pagi-paginya, si Chris ini ada pembicaraan sama Shannon bahwa dia minta untuk bercerai. Ya bayangin aja, baru pulang habis kerja terus tiba-tiba bangun tidur baru melek dibilangin kita cerai yuk. Ya gimana nggak marah coba si Shannon ya. Nah terus si Shannon ini nih ekspresinya tuh langsung tiba-tiba marah. Langsung membahas satu kasus di mana kasus itu adalah waktu si Shannon pergi ke Arizona itu. Nah si Chris ini sempat melakukan perjalanan juga sama si Nicole selingkuhannya. Jadi mereka pergi ke salah satu cafe dan menghabiskan waktu di sana. Sementara anak-anaknya ditinggal sama babysitternya dan Chris ini janji untuk nggak pulang malam. Sementara dia baru pulang sekitar jam 11 malam. Dan si Shannon ini menemukan ada laporan dari banknya telah melakukan pembayaran debit di salah satu kafe itu sebesar $60. Disitulah Shannon waktu dia di Arizona mulai penasaran. Ini ada sesuatu yang gak beres sama Chris. Dia mikir pasti Chris ini udah berselingkuh. Jadi udah ada pikiran-pikiran dari si Shannon ini kayaknya karena kenapa si Chris ini gak hangat, kenapa dia mulai berubah. Dia akhirnya mulai berpikir ya Chris selingkuh. Bahkan ya si Shannon pernah cerita nih sama teman-temannya waktu masih di Arizona. Setelah nanti dia pulang nyampe ke rumahnya, dia sudah menyiapkan tempat liburan yang akan dia habiskan waktunya itu untuk si Chris sama Shannon aja berdua. Jadi dia ingin banget memperbaiki hubungan rumah tangganya. Datang-datang ke rumah malah dimintain cerai. Ya gimana, nggak marah gitu ya. Nah terus si Shannon ini pagi-pagi waktu dia bangun dibilangin mau cerai, ya marah kan dia. Nah terus dia bilang, kamu selingkuh ya, saya tahu kejadian kamu waktu di hari Sabtu itu ada yang aneh. Nah karena si Chris ini ketahuan, dia sebenarnya nggak mikir bahwa itu bakalan ketahuan ya. Tiba-tiba dia ketahuan, memuncaklah emosinya dia, kayak kesel banget karena dia ketahuan dia pergi sama orang lain. Nah si Shannon yang masih ada di tempat tidur nih bareng sama Chris, dipegang tangannya. Terus si Chris bilang, enggak, saya memang pengen cerai sama kamu, nggak ada wanita lain. Nah si Shannon kan gak percaya tuh. Akhirnya dia itu ngomong, kalau kamu mau cerai oke, tapi kamu gak akan pernah ketemu sama anak-anak kamu lagi. Makin marah kan si Chris digituin. Akhirnya dia cekik lah si Shannon itu. Nah kemudian lagi ribut-ribut gitu, dalam keadaan si Shannon udah dicekik ya, si Bella masuk ke kamarnya nanyain, ibu lagi apa ayah? Mungkin karena dia denger ada berisik-berisik lah. Nah ayahnya bilang, itu ibu kamu sakit. Gak lama si Shannon itu kan dalam keadaan udah meninggal ya. Kemudian dia dibalut lah, digulung pakai spray yang ada di kasurnya. Diseret, dibawa turun dari kamarnya menuju ke tangga dan akhirnya dimasukin ke dalam mobil. Nah si Bella sama Celeste yang udah bangun pada saat itu juga ikut dibawa sama si Chris. Nah itulah kenapa ada rekaman CCTV dari tetangganya itu kan, dia mundurin mobil ke arah garasinya. Itu adalah saat dimana si Chris masukin jenazahnya si Shannon dan anak-anaknya. Kemudian Chris ini membawa anak-anaknya ke Servi kan. Nah selama perjalanan dari rumah ke Servi itu menghabiskan waktu sekitar 45 sampai 1 jam. Dan selama perjalanan itu anaknya sempat bingung, nanyain sama si ayahnya kenapa kok ibunya ditaruh di bawah. Dan sebenarnya ibu itu kenapa? Si Chris cuma bilang ibu sakit, ayo kita anterin dia ke dokter. Ya tapi kan mereka juga bingung kenapa harus ditaruh di bawah dan ibunya tuh bahkan gak gerak sama sekali kan. Nah kamu kebayang gak sih selama 45 menit sampai 1 jam itu anak-anak itu tuh gak tahu mau dibawa kemana. Mereka juga gak tahu itu adalah perjalanan terakhir mereka lengkap dengan keluarganya. Jadi ya kamu bayangin selama 45 menit itu momen-momen mereka berdua itu kan kebingungan. Mereka gak tahu mau dibawa kemana. Mereka itu kemudian berpelukan. Si Celeste sama si Bella itu berpelukan. Terus mereka sesekali nangis, bingung karena ibunya juga gak gerak-gerak kan. Nah kemudian si Bella itu merangkul adeknya, terus adeknya juga pelukan. Bahkan sampai Bella sama Celeste ini ketiduran di kursi belakang itu karena kan perjalanannya cukup jauh ya. Pada saat si Chris ini nyampe di Servi, nah barulah mereka ini berdua kebangun dan agak bingung ini di mana, mereka juga nggak tahu. Nah Chris pada saat itu turun untuk
ngambil jenazahnya Shannon, dia seret lagi dan dia ngegali kuburan. Di situ dimasukinlah si Shannon ke dalam kuburan itu. Kuburan asal-asalan aja gitu, yang penting si Shannon ketutup. Nah, setelah dia menguburkan, kemudian anak pertama yang diambil untuk dibunuh itu adalah si Celeste, anak paling kecilnya. Jadi dia gendong Celeste keluar dari mobilnya bareng sama selimut kesayangannya. Kemudian si Celeste itu dibekap, diselimutin pakai selimutnya, kemudian dibekap hidungnya sampai akhirnya dia meninggal. Selama proses pembekapan itu ada perlawanan dari si Celeste, cuma karena dia masih kecil ya tenaganya seada-adanya aja, dan akhirnya ya mau gak mau dia gak kuat nahan itu dan akhirnya meninggal. Dimasukinlah ke dalam tangki minyak mentah itu yang pertama. Kemudian si Chris ini turun lagi dan menghampiri si Bella. Si Bella itu sempat nanya, apa yang ayah lakukan kepada Sisi, katanya gitu, kepada si Celeste. Ayahnya gak jawab apa-apa. Dan dia gendong lagi si Bella. Nah terus si Bella sempat bilang, ayah jangan lakukan itu sama aku, ayah jangan, please ayah jangan. Kamu kebayang gak sih, kan padahal dia gak tahu ya apa yang dilakukan ayahnya ke si Sisi kan. Tapi kayak dia punya firasat nih, kayaknya aku bakalan ada apa-apa gitu. Dia digendong terus dia juga dibekap. Ada juga perlawanan dari Bella. Tapi ya kedua orang anak itu kan masih kecil banget ya. Si Bella juga 5 tahun, jadi tenaganya juga tenaga seada-adanya. Nah bahkan hasil otopsi itu mengatakan kalau ada gigitan-gigitan di sekitar lidahnya itu kayak melakukan perlawanan yang keras banget gitu sama ayahnya. Tapi ya kemudian Bella meninggal dan lagi-lagi dimasukkan ke dalam tangki minyak mentah. Wisconsin adalah penjara yang kemudian ditetapkan oleh pengadilan untuk si Chris ini mendapatkan penjara seumur hidup di sana. Dan penjara itu tuh benar-benar penjara yang memang lapisan pengamanannya benar-benar luar biasa gitu. Dan bahkan orang-orang dalam penjara itu tuh bingung kenapa sampai Chris yang melakukan pembunuhan terhadap keluarganya kok bisa sampai masuk ke situ. Ternyata menurut pengadilan hal itu disebabkan karena Chris ini melakukan pembunuhan, pembantaian keluarga yang luar biasa mengerikan. Nah ada hal-hal yang aku temukan nih. Jadi waktu si Chris ini baru aja membunuh si Shannon dan memasukkan anak-anaknya ke dalam tangki, setelah dia melakukan itu semua, dia menghubungi sekolah dari Bella dan Celeste. Dan dia mengatakan bahwa anak-anaknya tidak akan mendaftar untuk musim selanjutnya. Dan hal aneh yang kedua adalah dia tiba-tiba nelfon ke agen penjualan rumah. Dia mengatakan akan langsung menjual rumahnya. Dan yang ketiga, dia langsung menghubungi selingkuhannya, si Nicole itu. Dan dia membicarakan tentang masa depan. Nah dia mengatakan bahwa dia akan merealisasikan apartemen yang udah dia janjikan itu. Nah publik ini sebenarnya sempat mempertanyakan tentang keterlibatan Nicole terhadap kasus pembunuhan ini. Nah polisi sempat melakukan pengecekan terhadap akun Google-nya si Nicole ini dan menemukan hal-hal yang memang aneh. Jadi dia ada pencarian terhadap si Shannon Watts. Terus dia melakukan pencarian tentang gaun pengantin dan kasus-kasus lainnya. Tapi itu semua kan gak bisa dijadikan bukti bahwa sebenarnya si Nicole ini ada keterlibatan. Walaupun seluruh masyarakat itu udah menuntut keadilan untuk si Nicole juga. Nah gengs, segitu dulu cerita tentang keluarga Watts dari aku. Pesan-pesan dari aku ya, berarti kalian para laki-laki di luar sana jangan pernah selingkuh, karena biar gimana pun istri kalian itu adalah yang terbaik, pilihan kamu juga kan. Jadi jangan pernah lah, yang di luar sana adalah fana. Dan untuk para pelakor di luar sana ya, kalian mau sampai kapan melakukan itu, melakukan merebut suami-suami dari istrinya? Sampai kapan? Ujungnya di mana tuh nggak ada kan? Sampai nanti kalian tua dan kalian juga akan ditinggalkan juga. Ya kan? Nah, udahlah segitu dulu. Aku ada sedikit opini nih ya, sedikit aja. Sebenarnya jangan-jangan dari awal si Chris itu menikahi si Shannon itu emang udah ada tujuannya gitu ya? Iya gak sih? Gimana menurut kalian? Apakah kalian tahu teori-teori selanjutnya atau kasus-kasus yang belum aku ungkapkan di dalam kasus keluarga Watts ini? Kalian boleh tulis di kolom komentar seperti biasa. Dan terima kasih gengs, kamu udah nonton video aku hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu support channel aku dengan klik subscribe, like, dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye!